Alhamdulillah ya, masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik ya, dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari-hari terakhir ya, ini bulan puasa ini sudah mulai mau meninggalkan kita ya. Kurang berapa hari lagi, kira-kira setengah bulan lagi ya, kurang dari setengah bulan. Sudahkah kita melakukan yang terbaik selama awal Ramadan sampai hari ini? Kita sendiri yang tahu ya, entah itu ibadah sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, atau ibadah-ibadah yang lain ya. Ini tentunya kita yang tahu apakah sudah dilakukan dengan baik atau kita melewatkan malam-malam hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang sia-sia. Tentunya saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini ya, sudah dengan semangat 45 ya, dengan hirohnya menyambut bulan suci Ramadan sampai melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan suci ini dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan dan keikhlasan. Iki pun kata pengpinten Bu, kalih ya, alhamdulillah sampun kata pengkalih. Tadi sudah dibacakan doa Al Quran oleh beliau Bapak Haji Samsul Helmi ya. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sambil menunggu datangnya azan maghrib ya. Ini wonten ada yang mengatakan hari ini kok aku kangen banget pengen sholat maghrib, kok orang maghrib gitu. Aslinya pengen cepet buka, ya. Tapi kan ini berarti keimanan saya, ketakwaan saya itu bertambah ya. Jam 5 baru jam 5 aja saya sudah pengen sholat maghrib, ya. Ternyata pengen cepet buka, ya. Nah ini sedikit mengingatkan ya sabda Nabi Muhammad SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan kepada 4 golongan. Ini pasti sudah pernah disampaikan ya, tapi sekelingan nopo boten nih. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Sinten mawon? Nah, sekelingan boten. Ya kita ingat bersama-sama ya. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Nah tentunya tidak hanya sekedar membaca tok ya, membaca sakarape dhewe mboten, tapi membaca dengan ilmu tajwid, kemudian membaca dengan dipahami artinya ya, dipahami maknanya, dan syukur-syukur diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, orangnya atau golongan yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, dan orang yang menjaga lisannya. Menjaga dari apa ibu-ibu? Menjaga dari perkataan yang kotor, dari kata-kata yang buruk, dari dusta, dari memfitnah orang atau menyakiti hati orang lain. Nah ini biasanya yang sulit menjaga lisan ini apa ibu-ibu ini? Ibu-ibu ini ngaku ya, ibu-ibu. Alhamdulillah saya sadar berarti ini mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Memang yang susah atau sulit menjaga lisannya itu adalah biasanya kaum perempuan kita ya ibu-ibu ya. Wahafidul lisan, wong sing gelem jaga lisane. Nah ini di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk lebih menjaga lisan kita agar tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata atau bertutur kata yang baik, atau kalau tidak liyasmut, lebih baik diam. Diamnya itu lebih baik daripada ngomong ngakai nemen tapi menyakitkan orang
orang lain, tapi membuat orang lain sakit hati, memfitnah orang, berkata dusta, ya, itu lebih baik diam. Ya. Kemudian yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wamut imiljian, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini termasuk di dalamnya ketika bulan suci Ramadan, ya, kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, ya, tentunya untuk berbuka puasa, ya, bukan memberi makan pas pagi-pagi kasih makan, makan ya, bukan, ya, untuk berbuka, ya, untuk takjil. Nah, ini makanya kalau diberi kesempatan jadwal, ya, dari Masjid Darussalam, jadwal takjil di masjid, ya, itu kira-kira jangan menerima jadwal itu dengan senang hati apa dengan gerundel? Senang, ya, alhamdulillah senang. Itu mudah-mudahan kita termasuk dengan senangnya kita memberikan takjil itu termasuk ke dalam golongan yang ketiga tadi, wamut imil jian, memberi makan kepada orang yang lapar. Kemudian yang keempat golongan yang dirindukan surga adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini kita termasuk nggak ini, ya? Tentunya juga puasanya yang tidak asal puasa, yang tidak hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Oke, puasanya juga harus menjalankan perintah Gusti Allah, juga menjauhi larangannya. Yang tadinya halal tapi suruh di ngker itu nopo nek bahasa Indonesia nih. Nah, ditahan, ya, kita makan kan halal, ya, minum halal, berhubungan suami istri juga halal, tapi ketika puasa kita harus tahan dulu, ya, ditahan dulu sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kalau sudah adzan maghrib. Nah, ini orang yang berpuasa, ya, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ya, ini bakalan di ngapura dosa-dosa yang sudah lalu. Kira-kira kita di dalam berpuasa ini sudah benar-benar ikhlas apa belum? Ya, nah, insya Allah ikhlas. Coba dari pagi tadi habis imsak, ya, sholat subuh, ya, kira-kira ini yang ibu-ibu terutama dari pagi, ya, sampai dari adzan subuh sampai pagi itu sudah ngomel-ngomel belum? Ya, kan kalau hari-hari di luar puasa biasanya pagi-pagi sibuk senang mulut, ya, kalau gailare atau apa dan sebagainya gitu, ya, senang mulut biasanya ibu-ibu. Nah, ini ketika bulan puasa bisa nggak menahan yang emosi-emosi yang seperti itu, ya, ditahan bisa nggak? Nah, ini kalau kita sudah bisa menahan hal-hal yang seperti itu, menahan amarah, menahan syahwat, menahan yang lain-lainnya, ini insya Allah, ya, tidak hanya puasa kita bagus, ya, tapi kita juga mendapatkan pahalanya puasa, pahala puasanya nggak hilang, ya. Sebab banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, ya. Kata gue itu makanya sebenarnya sejatinya di bulan suci Ramadan ini adalah momen waktu yang tepat untuk kita memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri dari yang tadinya tidak pernah sholat jamaah. Ketika bulan suci Ramadan ada kesempatan, ya, saged sholat jamaah, gimana? Nah, biasanya kan ada nih sholat jamaah ini pas bulan kosong toh, ya. Soalnya isya salat kalian bareng terawih, ya. Biasanya lagi terawih hari pertama masjid full, musola full, penuh, ya, sampai ke emperan-emperan, digelari karpet dan sebagainya. Ini hari pertama. Kemudian setelah seminggu mengalami kemajuan, maksudnya makmumnya maju, ya, orang katakan beri mengalami kemajuan itu. Apalagi ini sudah setengah bulan, ya, sudah setengah bulan kita lalui, ini biasanya semakin berkurang,
Nah, maju, semakin maju. Nah, tinggal nanti kita itu termasuk sampai final apa enggak ya. Finalnya itu ya nanti sampai selesai di tanggal 30 atau 29 Ramadan ya. Ini kita sudah sampai final. Nah, ibarat kupu-kupu, ini ya. Kupu-kupu itu juga puasa bu, jangan pas kita naik kupu-kupu puasa. Nah, kupu-kupu, yang puasa ulat, maksud saya ulat kalau berubah menjadi kupu-kupu itu puasa dulu, Kalau kita lihat ulat bulu, ulat bulu itu bentuknya indah atau menggelikan atau bagaimana bu? Gigu Nah itu ulat. Apa itu ulat bulu? Nah ulat bulu. Ulat bulu itu ketika ada ulat bulu, orang mau nyedain otak takut, ada yang takut, ada yang jijik, ada yang gigu, itu ulat bulu. Ngomongnya apa? Awas kalau ular gatel, kalau ular gatel. Padahal ularnya garuk-garuk nggak? Ulatnya garuk-garuk nggak? Jadi kan pernah lihat ulatnya garuk-garuk. Padahal nggak gatel ulatnya ya, tapi dibilang itu ulat gatel, ulat bulu. Nah itu ibarat manusia seperti ulat bulu, itu banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan. Nah, ketika masuk di bulan puasa, nah ini digodok, digembleng, diperbaiki dengan puasa. Kalau ulat bulu itu menjadi kepompong. Nah, selama siklusnya berapa hari? Ya, kalau kita manusia selama 1 bulan, 1 bulan full di bulan suci Ramadan. Nah, ketika keluar dari bulan suci Ramadan, ini diharapkan seperti ulat tadi menjadi kupu-kupu yang indah, ya. Kupu-kupu kan bentuknya indah ya. Pasti orang senang, banyak orang yang senang melihat kupu-kupu. Kalau melihat ulat, inginnya ya pintar, pengennya bulan dan sebagainya. Tapi kalau lihat kupu-kupu pasti senang, masya Allah, subhanallah ya. Kupu-kupunya sangat indah sekali, berwarna-warni, ada yang warnanya kuning, coklat, ada yang warnanya agak biru dan sebagainya. Itu ibaratnya kayak ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Nah, mudah-mudahan kita selama 1 bulan penuh full mungkin ya ibu-ibu nggak full ya, ada apa istirahatnya, jedanya, tapi tidak apa-apa. Ini memang sudah kodratnya ya. Selama 1 bulan full kita digembleng, kita memperbaiki diri, diharapkan nanti setelahnya selesai Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih ikhlas, menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Semoga kita bisa meningkat di bulan Syawal, berarti setelahnya Ramadan kan Syawal. Nah, Syawal itu artinya peningkatan. Nah, nanti di bulan Syawal ini coba kita lihat. Kalau di bulan suci Ramadan kemarin gini, ya sekarang ini kita mampu, kita bisa tadarus Al-Quran sehari 1 juz. Badan, ibu-ibu ada yang sudah kata P3, ada yang P4, bapak-bapak P5 mesti ini ya. Karena bapak-bapak biasanya lebih banyak waktu longgarnya ya. Nah ini mungkin katanya lebih banyak. Tapi coba kita lihat ketika bulan Syawal, nah bisa nggak kita melanggengkan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran 1 hari 1 juz. Nanti bisa dilihat masing-masing introspeksi diri mawon. Oh iya, ini bulan puasa aku iso sehari 1 juz bahkan 2 juz. Tapi ketika nggak bulan puasa, kenapa nggak bisa ya? Bahkan kadang 1 tahun baru khatam 1 kali. Padahal di bulan puasa 1 bulan bisa 1 kali. Nah ini membuat kita sarang-sarang berusaha saling mengingatkan dalam hal kebaikan Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua, untuk kita melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai ridhonya, wabil khusus di bulan suci Ramadan Mudah-mudahan juga kita menjadi golongan yang dirindukan oleh surga ya, termasuk 4 tadi paling tidak salah satunya. Tapi jangan sekarang dirindukan, tapi jangan sekarang. Sebab kalau sekarang syaratnya masuk surga
innalillahi dhisik ya. Semoga panjang umur, paringi sehat walafiat, ridho diparingi berkah sedayanipun, berkah keluargane, berkah rezekine, putra putri dados putra putri ingkang soleh solihah, birrul walidain, ahli ilmi wa ahli khair wa husnul khuluq, dan akhiripun saged husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Makaten saking kawula mugi-mugi saged bermanfaat barokah di dini wa dunya hatta akhirah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.